Sudah hidup? Ya, sudah. Terima Sudah kasih. ya, oke. Nah ya, tadi itu golongan Hilal ya. Jadi kalau golongan Hilal itu beda beda nanti dengan golongan Syamai. Golongan Hilal itu lebih longgar pengajarannya dan cukup populer di kalangan bangsa Yahudi. Kenapa? Karena tentu bangsa Yahudi mau agar kehidupan mereka juga bisa agak lebih bebas mungkin ya. Makanya kenapa golongan ini cukup terkenal. Nah, selanjutnya sebentar, saya mulai ngehang nih komputernya. Ada satu golongan lagi ya. Ini sorry ya, ini kayaknya ngehang deh komputer saya. Jadi nanti kayaknya menyusul deh filenya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya golongan Syamai. Nah, ini golongan yang lebih ketat dalam pengajaran dan tidak begitu populer dalam kalangan bangsa Yahudi. Nah, itu kenapa ya? Karena golongan ini mengakui bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat penting dan tidak boleh dibatalkan secara sembarangan. Nah, lalu suami hanya boleh menceraikan istrinya hanya jika karena istrinya tidak setia kepada suaminya. Jadi intinya golongan Syamai juga menyetujui adanya perceraian. Tetapi yang disetujui adalah kalau istrinya tidak setia kepada suaminya. Begitu ya. Nah, ini golongan Syamai. Nah, lalu selanjutnya kita lihat kenapa yang dikatakan di dalam golongan Hilal, golongan Syamai itu wanita gitu ya, kayaknya wanita tuh yang disorot. Nah ini karena kita perlu tahu ya kalau di hadapan bangsa Israel wanita itu dianggap rendah karena sebagai seorang istri itu dibeli gitu ya. Lalu dianggap sebagai properti. Nah, lalu tugasnya hanya menjadi ibu rumah tangga saja gitu ya. Nah, itu wanita di dalam kehidupan bangsa Israel. Selanjutnya dapat diceraikan jika sudah tidak suka atau tidak mau lagi. Si suami itu kalau nggak mau lagi boleh diceraikan. Nah, itu di dalam kebiasaan bangsa Yahudi. Tetapi tadi saya kembali ya ada dua golongan itu. Jadi mereka ya menganut yang mana itulah yang mereka percayai dan itu yang mereka ikuti. Nah, sekarang kita masuk ya di dalam respon Tuhan Yesus dalam menghadapi pertanyaan orang Farisi tentang pernikahan dan perceraian. Nah, ini kita masuk dalam inti firman ya. Tadi kita sudah baca bahwa Tuhan Yesus ini dicobai oleh orang Farisi, ditanya tuh di ayat ketiga, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja, gitu kan? Nah, di sini kita harus lihat ya. Sebenarnya orang-orang Farisi ini ingin agar mereka mendengar Tuhan Yesus membela golongan Hilal atau golongan Syamai. Sebenarnya waktu saya kemarin persiapan ini ada satu golongan lagi, tapi saya tidak angkat ya karena yang terkenal ini dua golongan ini saja gitu. Nah, kalau misalnya Tuhan Yesus memilih salah satunya, nah itu yang akan membuat Tuhan Yesus jatuh atau misalkan orang Farisi itu akan menjatuhkan Tuhan Yesus gitu, mengatakan bahwa apa yang kau ajarkan itu udah tentu salah gitu loh. Nah itu ya, jadi ini jebakan sebenarnya yang dilakukan oleh orang Farisi kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu selanjutnya kita lihat ya bagaimana responnya Tuhan Yesus. Dia kembalikan kepada hukum Taurat yang diberikan Allah kepada Musa. Tentang apa? Tentang Kejadian 1 ayat 27. Nah, kalau kita tadi baca di firman Tuhan ya, di ayat yang keempat. Nah, saudara nanti bisa temukan. Ada persamaan dengan Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Atau di Kejadian 5 ayat 2, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Jadi Tuhan Yesus ingin memberitahukan bahwa Allah menciptakan Adam sebagai pria dan Hawa sebagai wanita. Sebagai bukti bahwa Allah menciptakan mereka itu satu-satu dan menjadi sepasang. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, ini bisa kita temukan begitu ya di dalam Matius tadi, Matius 19 ayat yang kelima. Nah, ini compare-nya kemana? Paralelnya kemana? Ke Kejadian 2 ayat 24. Nah, ini kan dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging gitu ya. Nah, maksudnya apa?
Maksudnya adalah fondasi di dalam rumah tangga yang sejati adalah satu suami dan satu istri. Demikian juga dengan sebaliknya. Nah, Tuhan ingin agar dua orang yang menjadi pasangan suami istri ini tidak pernah mempertimbangkan perceraian, kecuali maut yang memisahkan, ya kan? Saudara kalau ingat tentang janji nikah begitu kan ya di gereja, nah saudara akan tahu, saudara akan ingat begitu ya, yang memisahkan itu kan maut, bukan perceraian. Nah, sebab bagi Tuhan pernikahan itu apa? Kita harus tahu bahwa pernikahan itu bagi Tuhan adalah sakral. Dan perceraian dengan alasan apapun adalah dosa di hadapan Allah. Nah, saudara harus tangkap dulu poin itu, gitu ya. Jadi waktu Allah menciptakan satu pria, satu wanita menjadi satu pasangan, begitu kan ya? Tidak menciptakan dua pria, satu wanita atau sebaliknya, tidak. Ya, dari awal Tuhan sudah mengajarkan dan sebenarnya ini kan menyampaikan begitu ya kepada orang-orang Israel nantinya bahwa Tuhan menciptakan satu pria, satu wanita dan menjadi sepasang gitu kan. Nah, lalu selanjutnya fondasi yang sejati adalah ya satu suami, satu istri. Ya. Nah, ini dan tidak mempertimbangkan tentang perceraian ataupun tentang hal lainnya gitu ya. Kalau bercerai karena alasan apapun begitu ya, itu salah, tetap itu berdosa di hadapan Allah ya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua nih, poin yang kedua, itu tadi masih poin yang pertama. Nah, ini sekarang kita masuk poin yang kedua. Nah, saudara, pernikahan itu sebagai lambang perjanjian antara Allah dan umatnya. Ini ada di dalam Hosea 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Nanti saudara bisa baca sendiri begitu ya. Lalu pernikahan ini membutuhkan kesetiaan kepada Tuhan dan pasangan sesuai janji yang sudah diucapkan dalam janji nikah, suatu pemberkatan pernikahan. Nah, itu ya. Nah, hal ini adalah sakral dan menjadi rusak jika salah satu atau keduanya tidak dapat berkomitmen untuk setia dalam pernikahan. Tuhan mau agar setiap pasangan dapat setia menjalani hubungan dan tidak ada perceraian di dalam pernikahan dengan alasan apapun. Sebab pernikahan dilambangkan juga sebagai perjanjian antara Allah dengan umatnya. Jadi saudara dalam pernikahan tidak main-main begitu kan. Ada perjanjian antara Allah dilambangkan begitu ya, antara Allah dengan umatnya. Lalu pernikahan kita dilambangkan sebagai perjanjian antara Allah dengan umatnya dan membutuhkan kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan kan sudah setia kepada kita. Masa kan kita tidak setia kepada Tuhan? Begitu juga dengan pasangan kita, gitu kan ya, kita dituntut untuk setia kepada pasangan yang kita pilih dengan alasan apapun juga gitu. Nah, lalu selanjutnya nih, ini ada pertanyaan nih di dalam firman Tuhan yang tadi kita juga sudah baca kan ya, tentang apa tuh, hukumnya Musa tuh ya. Mereka bilang gini di ayat ke-7, kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Nah, jadi si orang Farisi mikirnya gini, berarti Musa izinkan tuh perceraian, ya kan ya? Nah, itu mereka pikirnya seperti itu. Nah, kalau di dalam Ulangan, nah ini nanti di-compare lagi nih. Di dalam Ulangan ayat 1 sampai ayat yang keempat sebenarnya gitu ya. Saya bacakan nih. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukainya, tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya dan demikian seterusnya ya. Nah, saudara, jadi seringkali orang Kristen memakai kesempatan ini untuk bercerai dengan pasangannya. Kalau dia tidak setia, maka kita bercerai. Sama dengan sebaliknya gitu ya. Kalau ini kan tentang wanita gitu ya. Tetapi kalau zaman sekarang kan pria juga sama gitu ya. Kalau pria tidak setia, ya wanita bisa menceraikan. Nah, saudara, sebenarnya ini salah gitu ya. Ini pengertian yang salah. Karena dari awal Musa itu
tidak mengizinkan perceraian. Kenapa dia tidak mengizinkan? Sebab Tuhan sendiri juga tidak pernah memerintahkan, tidak pernah menyetujui, dan tidak pernah mengizinkan pasangan yang sudah menikah untuk bercerai dengan alasan apapun juga. Tapi kenapa akhirnya Musa harus menyampaikan firman Tuhan di dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai ayat yang keempat ini? Kenapa, saudara? Karena bangsa Israel itu degil atau keras kepala dalam melakukan tindakan perceraian. Jadi istilahnya sudah diberitahu, sudah diberikan hukum dan perintah untuk tidak boleh melakukan perceraian dalam kondisi dan situasi apapun juga, namun bangsa Israel tetap melakukan perceraian itu. Sebagai pertanda mereka mengabaikan dan berkompromi dengan hukum Taurat yang Allah berikan. Nah itu ya, jadi dasarnya karena ya memang orang Israelnya nggak mau nurut. Udah dikasih tahu yang benar tapi nggak mau nurut. Begitu kan. Padahal dengan jelas Allah sampai kapanpun juga tidak akan mengizinkan untuk pasangan itu bercerai. Ya, nah tadi kan seperti tadi ada sharing-sharing tentang teman atau tentang saudara begitu kan yang cerai karena mungkin tidak setia gitu ya. Nah, sebenarnya memang tidak diizinkan oleh Tuhan, tidak disetujui oleh Tuhan. Tuhan juga tidak memerintahkan begitu di dalam firman Tuhan bahwa mereka boleh bercerai, tidak ya, intinya tidak boleh bercerai. Nah, lalu kita akan lihat di dalam akibatnya nih. Nah, ini akibat perceraian. Apa yang terjadi? Nah, saudara, kita lihat kalau bercerai, hubungan manusia dengan Allah akhirnya menjadi rusak. Nah, itu yang terjadi. Hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Karena Allah sudah menyeting sedemikian rupa dengan begitu baik, tetapi karena manusianya degil, akhirnya hubungan antara manusia dengan Allah rusak. Ya. Lalu yang kedua, akibatnya manusia dengan pasangannya pun menjadi rusak. Nah, ini jelas ya karena terjadi perceraian. Kalau misalnya kita suka nonton tuh ya infotainment Indonesia kan, kalau kita lihat artis-artis kan banyak sekali yang bercerai lalu mereka bilang begini, kami bercerai dengan baik-baik. Nah, bagi saya itu nggak ada tuh yang namanya perceraian dengan kata baik-baik gitu ya, nggak ada tuh. Pokoknya kalau bercerai ya berarti hubungannya sudah rusak. Hubungan antara si A dengan si B itu menjadi rusak. Nah, itu yang terjadi. Kan kita tidak tahu ya, itu mungkin hanya pencitraan di depan kamera gitu ya, di depan wartawan saja. Padahal di balik itu semua mereka pasti mengalami sakit hati, mengalami patah hati, tetapi akhirnya mereka harus memutuskan untuk bercerai. Dan karena infotainment itulah membuat orang-orang di Indonesia begitu ya, lihat bahwa perceraian itu tidak tabu. Nah, saudara, di zaman saya waktu saya masih kecil ya, kalau ada orang yang bercerai itu diomonginnya sedesa itulah gitu ya. Kan saya tinggal di Garut ya waktu kecil kan. Nah, jadi kalau misalnya ada tetangga yang cerai, tetangga yang berantem gitu ya, pasangan lagi berantem tuh ya, itu tuh bisa diketahui oleh sedesa itu gitu ya, di sekitar tempat tinggal saya. Lalu mereka kayak mengasingkan gitu ya, lebih mengasingkan orang yang bercerai. Tapi zaman sekarang kan berbeda. Kalau orang yang bercerai bangga, ya kan? Jadi single lagi, ya nggak sih? Lalu eh apa ya? Ya asik nih kesempatan nih, saya bisa cari yang lain nih, yang lebih oke, pokoknya yang sesuai ekspektasi saya. Nah, itu kan yang terjadi. Saudara, angkatan saya sekolah gitu ya, teman-teman SD saya, teman-teman SMP saya, teman-teman SMA saya itu banyak, ya saya bilang itu banyak ya, cukup banyak orang-orang yang mengalami perceraian. Jadi waktu saya dikasih tema ini ya, saya cukup bergumul. Kenapa? Karena orang yang bercerai cerita sama saya, karena itu kan teman-teman angkatan gitu ya. Mereka tahu saya hamba Tuhan. Jadi waktu mereka mau bercerai, mereka ngomong dulu sama saya. Bayangkan, coba ya. Lalu saya harus ngelakuin apa? Saya yang ngomong sama mereka yang nggak boleh bercerai. Tapi kan si itu selingkuh, katanya si itu kan nggak setia, ada orang ketiga atau lain sebagainya. Saya bilang tetap tidak boleh cerai. Bukan hanya orang ketiga, banyak sekali alasan-alasan kenapa orang akhirnya bercerai. Karena mungkin suaminya narkoba. Nah, ada teman saya, ini pengacara ya, si ceweknya pengacara tetapi suaminya pemakai narkoba, akhirnya suaminya masuk penjara. Si istri kan malu gitu ya, akhirnya diceraikan. Padahal orang gereja, orang Kristen, pelayan Tuhan yang baik sekali gitu. Tetapi itu terjadi.
Nah, saya taunya mereka sudah bercerai gitu ya. Jadi sudah terlambat untuk buat mereka untuk kembali tidak bisa ya. Nah, banyak hal sih karena memang kenyataannya tidak segampang itu untuk mengikuti teorinya firman Tuhan, betul kan ya? Karena dalam proses pernikahan itu tidak semanis seperti video-video atau drakor-drakor yang menceritakan cinta tuh aduh indah ya, nanti sudah menikah indah ya apa segala padahal tidak ya. Saudara, memang saya baru-baru ini yang ngobrol sama Cidiana tuh ya, nonton apa? Nonton Penthouse gitu ya. Itu tentang perceraian, tentang perselingkuhan, tentang harta apa segala macam rumit lah ya pokoknya ya. Nah, itu diekspos, itu di-share kepada orang-orang dan orang-orang seneng kan. Karena Penthouse itu salah satu drakor yang cukup terkenal gitu ya, ratingnya cukup tinggi gitu loh. Dibanding kalau nggak salah dibanding dengan World of the Marriage kayaknya Penthouse itu masih lebih tinggi ratingnya ya setahu saya karena saya tanya Lause Sasa, Sasa lebih tahu tuh ya anak drakor itu kan. Nah, dia tahu. Lalu saya lihat nah ini di-share kepada orang banyak, mereka suka dan ini menjadi kebiasaan. Ini menjadi hal yang tidak tabu. Padahal di zaman saya dulu hal itu tabu. Tetapi setelah saya dewasa, saya menikah, saya lihat teman-teman saya juga banyak yang bercerai. Saudara bayangkan, ada yang sudah pernikahannya cukup lama, anaknya udah SMP, yang satu anaknya sudah kelas 6, baru bercerai, begitu kan? Itu sudah cukup lama di dalam pernikahan mereka. Tidak ada rasa sayang lagi, tadi kan ditanya ya, masih ada nggak sih rasa cinta gitu, apa cinta bisa pudar nggak ya? Jawabannya memang bisa sih, gitu ya. Nah ini salah satu teman saya tuh kayak gitu. Jadi cintanya pudar gitu loh, akhirnya ya mereka bercerai. Nah, tetapi inilah akibat-akibat nanti yang terjadi antar pasangan di dalam pasangan ya. Nah, selain itu apa? Ya hubungan ayah ibu dengan anak menjadi rusak. Nah, saudara ini juga bahaya ya. Dengan perceraian hubungan ayah, ibu dan anak menjadi rusak. Nah, ini saudara juga harus benar-benar mengerti. Lalu yang selanjutnya hubungan pasangan yang hendak bercerai dengan sesama. Nah, saudara kita budaya timur ya. Pasti kalau bercerai itu urusannya keluarga ikut campur. Masyarakat nanti pada tahu, kerabat dekat, sahabat dekat pasti pada tahu ya. Nah, tapi hubungannya menjadi rusak. Saudara kalau dengar saudara punya teman, teman aja gitu ya, lagi sedang proses bercerai atau sampai bercerai, apa yang akan saudara pikirkan? Memangnya ada si itu mah nggak bagus gitu ya orangnya dari dulu udah dibilang nggak boleh juga kan, masih nikah juga. Nah kan, maksudnya jadi ada hal-hal yang merusak hubungan kita sendiri juga sebagai temannya pasangan tersebut yang hendak bercerai itu. Nah ini ya, jadi luas sekali akibat dari perceraian itu. Nah akhirnya, nah ini penutupnya ya. Nah, ini aplikasi bagi kita. Apa yang bisa kita pelajari? Saudara, yang pertama, mari setiap kita menjaga pernikahan dengan setia dan taat sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Tidak mudah, saudara? Tentu tidak mudah ya. Tetapi selama hidup ya harus berjuang, harus berusaha sekalipun memang sulit, tidak mudah. Lalu yang kedua, jangan berkompromi nih dengan dosa dalam hal perceraian. Ya, apapun, dosa apapun yang membuat seseorang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Bahkan ngomong bercerai pun jangan, sekalipun itu sulit, memang sulit, ya nggak gampang. Tapi semua prosesnya kalau kita minta tolong sama Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Lalu yang ketiga, jangan mempertimbangkan dan melakukan perceraian. Tapi, justru nah ini ada tapinya. Tapi mari kita membina, membangun kembali pernikahan yang sudah mulai rusak atau goyah untuk kembali di dalam Tuhan. Saudara, saya mau kembali tentang hubungan akibat dari perceraian, hubungan ayah ibu dengan anak menjadi rusak. Saudara mungkin sering dengar orang ngomong gini, ya saya bertahan di dalam pernikahan ini karena adanya anak. Tetapi di dalamnya sudah tidak ada kasih, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi perhatian satu dengan yang lain. Semua udah masing-masing. Nah, saudara itu juga tidak sehat. Karena kalau andaikan mereka tidak punya anak, artinya mereka akan berpisah. Sebenarnya dari awal mereka pasti akan berpisah. Begitu kan? Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ini loh, di dalam aplikasi yaitu mari membina, membangun kembali pernikahan yang sudah mulai rusak atau mulai goyah untuk dikembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menjadi dasar di dalam sebuah pernikahan. Ya, paling itu firman Tuhan yang bisa saya sharingkan bagi setiap kita. Saya kembalikan ke host-nya.
Oke, terima kasih loh Sis Yani buat ini. Buat recordnya boleh tolong dimatiin dulu. Sebentar, saya nyari lagi recordnya. Buat saudara-saudara, kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau ada tanggapan